mulai kontroversi. Ini disebutkan sebagai pasangan calon boneka, Pak. Pasti Bapak dengar juga istilah ini kan, Pak ya? Ya. Bapak sudah berapa kali juga memberikan jawaban, termasuk tim sesnya Pak Kun. Bagaimana Bapak menjawab itu? Bahwa sungguhnya pasangan ini adalah pasangan yang sengaja dikondisikan, disiapkan untuk kemudian berhadapan dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian juga disebutkan bahwa kesempatan menangnya kecil, sehingga ya sudah diada-adakan saja. Bagaimana Pak? Ya. Jadi saya juga cukup heran kenapa kita disebut pasangan calon boneka. Jadi awalnya memang mulai deklarasi itu kan awal Februari. Betul. Ya. Pemilu selesai ya, itu setelah itu kan. Ya, kemudian hasilnya, kemudian pembentukan koalisi dan seterusnya ya. Padahal kita mulai sudah dari awal ya. Kenapa kok ini fenomena ini setelah kita sudah mencapai tahap akhir ya. Kita juga agak heran gitu, kita dibilang boneka. Yang kedua, sama sekali saya nggak mengenal penguasa. Ya. Saya belum mengenal penguasa. Jadi saya nggak ngerti atas dasar apa gitu. Saya nggak punya historical background, yaitu latar belakang yang menuju ke arah boneka ini. Ya. Dan kalau sementara orang banyak meremehkan, ya saya pikir ya itu silahkan mereka ya pikiran seperti itu. Tetapi bagi kami sudah meluruskan niat ya. Pada saat motivasi kami ini ingin menjadi calon independen, kita sudah mengantisipasi resiko-resiko ini. Nah, saya melihat ya, titik kelemahan seseorang bisa menjadi titik kekuatan seseorang. Titik kekuatan itu sebaliknya bisa menjadi titik kelemahan ya. Walaupun kami dipandang sebelah mata, tetapi ya, saya yakin dengan lurusnya niat ya, ini ada tangan-tangan langit membantu, energi-energi yang tak terlihat mematukan, karena niat kami murni untuk masyarakat. Menurut Bapak, di antara pasangan calon yang lain, pasangan Pramono Rano dan Ridwan Kamil Suswono, pasangan calon mana yang paling berat untuk dihadapi? Dua-duanya hebat ya, dua-duanya adalah pasangan yang terpilih. Jadi bagi kami juga nggak menganggap mereka rival atau lawan, dan bagi kami mereka itu adalah mitra ya. Ini kan untuk membangun Jakarta. Ayo kita bersama-sama. Karena bagi kami kuncinya ini adalah persatuan, selalu persatuan. Karena dengan persatuanlah kita bisa melakukan lompatan-lompatan untuk Jakarta ini. Luar biasa. Barangkali bisa ditulis Pak, itu lawan adalah mitra. Itu jadi kata kunci yang juga penting untuk kita highlight dalam mitra ya. Diskusi ini. Oke, baik. Sekarang saya akan ke visi misi, boleh ya Pak ya? Baik. Nah, visi misi Dharma Kun yang kita tahu adalah Jakartaku aman. Ini visinya ya Pak ya? Iya, betul. Jakartaku aman. Sebelum ke menjelaskan visi ini, saya mau tanya dulu Pak. Pertemuan Bapak dengan Pak Dharma, Bapak kenal Pak Dharma udah lama? Ya, kalau dibilang lama banget belum ya, tetapi kami waktu itu sama-sama memperjuangkan ya untuk bisa agar nyamuk demam berdarah yang berwolbakia ini bisa dikaji ulang kebijakannya ya, karena hal itu sangat berbahaya, sangat berdampak bagi masyarakat yang harusnya ada kajian di setiap tempat. Misalnya Jakarta harus ada kajiannya, ada AMDAL-nya ya. Bagaimana efek-efeknya kita lihat selama sekian tahun ya sebelum itu dijalankan. Karena begitu diterapkan, ini kan efeknya langsung ke manusia ya. Sedangkan kita harus bisa melindungi masyarakat. Itu tahun berapa Pak? Tahun yang lalu. Setahun yang lalu? Ya, setahun yang lalu. Dan setahun yang lalu chemistry itu langsung terbangun? Langsung terbangun. Ya. Kita melihat memang ada agenda-agenda luar ataupun asing ya, yang ya dalam tanda kutip kita juga harus hati-hati ya. Kenapa saya bertanya mengenai sejarah pertemuan itu? Karena sebaik-baiknya seorang pemimpin yang merumuskan visinya, apalagi ini adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi di sana,
Mereka harus menyamakan visi dan chemistry itu terlebih dahulu. Maka kemudian kita akan bertanya kepada visi ini. Jakartaku aman. Aman dari apa? Aman dari apa yang dimaksud di sini? Apa ancaman yang dirasa kota Jakarta hari-hari ini sehingga pada akhirnya visi besar yang diusung oleh pasangan Dharma Kun adalah Jakartaku aman. Ya, aman ini menyangkut berbagai sisi, sektor dan lainnya. Aman ini sangat besar. Ya. Aman ini merupakan keluaran. Ya. Tetapi yang bisa membuat aman ini, ya, itu adalah jati diri kita, adab kita. Ya. Justru itu kunci utamanya adalah membangun adab, membangun bagaimana warga Jakarta memiliki budi pekerti yang sangat baik, gotong royong yang sangat baik, agar Jakarta ini bisa aman. Kok saya melihat potensi ancaman dari diri sendiri dong jadi ya Pak kalau misalnya pertanyaan dan jawabannya seperti itu. Ya, sebetulnya nanti saya bisa jelaskan secara besar ya. Tapi saya mau coba sederhanakan ya. Nah, yang kedua ya, aman ini dalam berusaha, dalam bekerja, dalam belajar, dalam beribadah ya, semua sisi harus aman sehingga masyarakat warga Jakarta bisa hidup dengan nyaman dan bahagia dan juga sejahtera. Jadi ya. menurut Bapak Jakarta sekarang ini nggak aman? Kita lihat dulu ya sekarang konteksnya ya. Ada tawuran misalnya. Ya, kita lihat itu bagaimana kalau misalnya ada wisatawan datang gitu ya. Misalnya atau mungkin kriminal gitu ya. Nah, ini kriminal bagaimana? Kan banyak terjadi di kota-kota manapun Pak sebetulnya, bukan hanya di kota Jakarta kan? Ya, ya. Di kota-kota metropolitan itu suka terjadi. Betul. Nah, justru itu tingkat-tingkat ini harus kita turunkan. Ya. Sehingga kenapa? Untuk kita bisa menjadi kota global, ya, kita harus meyakinkan bahwa masyarakat kita bisa hidup secara bahagia. Ya. Ya. Ini aman dari sisi satu sisi tadi ya, tapi ada aman juga dari sisi misalnya banyak orang-orang dengan tadi tekanan ekonomi yang cukup tinggi, pengangguran, banyak yang masih lapar ya. Nah, ini yang kita ingin bangun juga bahwa warga Jakarta semuanya bisa bekerja. Warga Jakarta semuanya bisa kenyang. Ya. Warga Jakarta tadi juga bisa memiliki hidup yang layak. Ya. Mungkin kalau pertanyaan aman hari-hari ini, coba kita bangun kontekstualisasinya hari-hari ini ya Pak ya. Selalu dua hal yang bukan hari-hari ini saja, menahun bahkan mungkin berabad-abad sudah terjadi bahwa aman dari banjir, ancaman banjir, dan kemacetan. Ya. Apakah ini masuk kemudian Pak dalam ide ataupun gagasan Pak Dharma dan Pak Kun? Kalau iya kemudian ini dianggap ancaman, bagaimana mengamankan warga Jakarta dari ancaman ini? Ya, jadi banjir, kemacetan, polusi udara, tempat kumuh, ya, kemudian juga air bersih, ya, dan juga yang paling penting kesehatan, ya, kesehatan dengan adanya pandemik yang kemarin, ya, bagaimana kalau terjadi pandemik berikutnya? Kita juga ingin aman. Ya, Jakarta aman untuk ya setiap masyarakat tanpa tebang pilih ya. No one left behind. Semuanya harus merasakan keamanan itu. Kalau Mas Abraham misalnya punya hutang, ya, ada debt collector, tekanan ekonomi Mas Abraham turun terus ya. Bagaimana Mas Abraham bisa aman di dalam bekerja ya? Stres memikirkan tadi tagihan hutang yang begitu tinggi, ya merasakan nggak? Pasti siapapun merasa terganggu Pak. Betul. Nah, kita ingin menyelamatkan jiwa-jiwa tadi, menyelamatkan jiwa keluarga kita, saudara kita, teraman dari belenggu-belenggu tadi. Nah, pertanyaan publik yang sederhananya, Bapak mau bayarin utang itu? Nah, justru itu kita berikan solusi. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana solusi untuk Jakarta agar tadi semua bisa hidup layak, ya, hidup sejahtera, sehingga
outputnya itu adalah keamanan itu sendiri. Oke, Ya. Bapak sudah singgung tadi. Tapi sebelum bergeser ke yang lain, mengenai banjir ada kisi-kisi tidak Pak? Atau ide kan kalau kita lihat program-program yang sudah berjalan, dulu pernah ada ide normalisasi oleh Pak Ahok, naturalisasi sumur-sumur resapan oleh Pak Anies. Kira-kira Pak Dharma Pak Kun mau bikin apa? Slogan yang tentu masih menjadi pertanyaan. Selamatkan jiwa keluarga kita, itu ya Pak ya? Ini ide ini datang dari siapa Pak?